warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Meganisa Ardana. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. PPL kali ini berbeda dengan PPL sebelumnya karena kegiatan PPL tahun 2021 dilaksanakan di masa pandemi COVID-19, sehingga metode yang digunakan adalah metode observasi dan metode wawancara di tempat lembaga. PPL gelombang 1 IAIN Tulungagung dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2021 sampai 26 Februari 2021 bertepat di desa masing-masing. Saat ini saya akan menyampaikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan untuk memenuhi tugas akhir praktik pengalaman lapangan gelombang 1. Saya berkesempatan untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan di salah satu usaha yang beralamat di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Selain memiliki potensi desa di bidang pertanian, Desa Tanggung juga memiliki potensi desa di bidang perikanan, yaitu sebagai pembudidaya ikan air tawar. Saya melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan di usaha perikanan, yaitu usaha budidaya ikan patin milik Bapak Teguh. Usaha budidaya ikan patin milik Bapak Teguh beralamat di Dusun Jatibanggi, Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan ini, saya mendapatkan banyak ilmu tentang cara berbisnis di bidang perikanan. Salah satunya adalah mengetahui strategi agar usaha budidaya ikan patin ini dapat berkembang dan sukses. Setiap bisnis atau usaha harus memiliki sebuah strategi, karena strategi adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Adanya strategi ini dapat merencanakan sebuah usaha agar tidak mengalami sebuah kegagalan. Dengan demikian, saya mengambil judul untuk laporan praktik pengalaman lapangan, yaitu strategi pengembangan usaha budidaya ikan patin untuk meningkatkan pendapatan. Usaha budidaya ikan patin milik Bapak Teguh merupakan usaha yang bergerak di bidang perikanan, yang aktivitas usahanya adalah memelihara atau membudidayakan ikan patin dari benih ikan patin yang didapat dari penjual benih ikan patin sampai ikan patin siap untuk dipanen. Usaha budidaya ikan patin milik Bapak Teguh ini menggunakan kolam dengan berbasis kolam terpal. Pada awalnya, kolam yang dimiliki oleh Bapak Teguh hanya berjumlah 3 kolam saja. Tetapi, seiring dengan perkembangan usahanya, Bapak Teguh memiliki 12 kolam ikan patin dengan ukuran yang berbeda-beda. Faktor pendorong Bapak Teguh mendirikan usaha budidaya ikan patin ini adalah: yang pertama, pembudidaya ikan patin masih tergolong sedikit sehingga persaingan bisnis tidak terlalu ketat. Yang kedua, cara pemeliharaan ikan patin yang tergolong mudah. Yang ketiga, panen ikan patin tergolong cepat, yaitu ikan patin siap dipanen sekitar berumur 6-7 bulan saja. Selain itu, Bapak Teguh juga memiliki lahan kosong yang tidak terpakai. Terlebih, lahan kosong tersebut dekat dengan sumber air dan persawahan,
sehingga Bapak Teguh mendirikan usaha budidaya ikan patin ini. Strategi adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Setiap bisnis atau usaha selalu memiliki sebuah strategi agar usaha atau bisnis yang dijalankan itu dapat berkembang dan terus maju. Begitupun dengan usaha budidaya ikan patin milik Bapak Teguh ini memiliki sebuah strategi agar usaha budidaya ikan patin ini dapat berkembang dan dapat terus maju. Strategi ini dilakukan agar usaha budidaya ikan patin ini tidak mengalami sebuah kegagalan. Strategi pengembangan usaha budidaya ikan patin ini antara lain: 1. Strategi dalam pemeliharaan ikan patin. Sebelum memulai usaha budidaya ikan patin, harus ditentukan terlebih dahulu lokasi pembuatan kolam. Lokasi pembuatan kolam harus dekat dengan sumber air agar memperlancar pengairan kolam. Selain itu, kolam harus dibuat sesuai dengan kapasitas ikan patin agar ikan patin dapat bergerak bebas dan tidak berdesakan sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ikan patin. Dalam penentuan benih ikan patin, harus dipilih benih ikan patin yang sehat, tidak cacat, lincah, dan tidak luka, agar menghasilkan ikan patin yang berkualitas dan hasil panen yang maksimal. Selain itu, jika ikan patin terserang penyakit, segera diberi obat agar ikan patin tidak banyak yang mati, sehingga tidak merugikan pengelola ikan patin. Pemberian makan merupakan faktor keberhasilan usaha budidaya ikan patin, karena pemberian makan mempengaruhi pertumbuhan ikan patin. Dengan demikian, dengan pakan yang berkualitas, hasil panen ikan patin akan maksimal, sehingga keuntungan yang didapat juga akan maksimal. Waktu panen ikan patin yaitu berumur 6-7 bulan. Jika ikan patin sudah waktunya panen dan siap untuk dijaring, sebelum dilakukan pemanenan, ikan patin tidak boleh diberi makan agar ikan patin tidak mengalami stres yang mengakibatkan ikan patin akan mati dan hasil panen tidak akan maksimal. Dalam pengelolaan dan pengkondisian air, salah satu hal yang paling penting adalah menjaga kualitas dan kebersihan air. Jika air bersih dan tidak tercemar, akan meningkatkan kualitas ikan patin, sehingga hasil panen dapat maksimal. Dalam hal ini, air kolam harus diganti minimal seminggu sekali. Hal ini bertujuan agar menjaga kandungan oksigen dalam air. Selain itu, setiap 2 bulan sekali harus dilakukan penyedotan untuk membuang sisa pakan dan kotoran dalam air sehingga air tidak keruh. Hal ini bertujuan agar tidak mengurangi nafsu makan ikan patin sehingga ikan patin dapat sehat dan dapat berkembang dengan baik. 3. Strategi dalam peningkatan kualitas ikan patin. Strategi selanjutnya adalah menjaga kualitas ikan patin dengan cara pemeliharaan ikan patin yang harus tepat dan harus sesuai. Terkadang, jika tidak sesuai atau tidak tepat, maka daging ikan patin akan berwarna kuning, sehingga menurunkan nilai jual ikan patin. Hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kualitas ikan patin adalah pemberian makan ikan patin yang berkualitas. Selain itu, harus disertai dengan ketekunan atau keahlian agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian, usaha budidaya ikan patin ini dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan pengelola budidaya ikan patin. 4. Strategi dalam pengembangan atau memperluas kolam. Dalam strategi ini,
Memperluas kolam merupakan hal yang penting untuk perkembangan sebuah usaha budidaya ikan. Dengan memperluas kolam, maka keuntungan yang didapat akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Tingginya permintaan pasar juga merupakan salah satu faktor untuk memperluas kolam agar keuntungan yang didapat dapat stabil. 5. Strategi dalam manajemen pengelolaan keuangan. Kesuksesan sebuah usaha atau bisnis sangat ditentukan oleh bagaimana cara mengelola keuangan. Karena apabila usaha atau bisnis berjalan dengan baik dan lancar, maka harus mengelola keuangan dengan baik. Pengelolaan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui pengeluaran dan pendapatan yang masuk selama usaha budidaya ikan patin ini. Selain itu, untuk mengetahui laba dan ruginya, dan untuk menentukan langkah yang diambil yang akan digunakan untuk perkembangan usaha budidaya ikan patin ini, sehingga budidaya ikan patin ini dapat berkembang dan terus maju. Sekian penjelasan dari saya tentang hasil laporan praktik pengalaman lapangan, dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. PPL Febi IAIN Tulungagung terbaik.